Assalamualaikum anak-anak, hari ini Ibu Guru akan menerangkan materi peredaran darah manusia. Darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Darah memiliki banyak fungsi yang utama mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Jantung memompa darah sehingga darah dapat mengalir dalam pembuluh darah. Darah tersusun atas dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari leukosit, trombosit, dan eritrosit. Perhatikan persentase komponen darah manusia. Fungsi sel darah. Sel darah merah berfungsi membawa hemoglobin yang telah terikat O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi untuk pembekuan darah ketika terluka. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Plasma darah mengandung antibodi daya tahan tubuh. Plasma darah berfungsi mengangkut nutrisi sari makanan dan sel darah ke seluruh tubuh, mengangkut limbah hasil metabolisme, dan menjadi pengatur suhu tubuh. Sistem peredaran darah disebut juga sistem transportasi. Perhatikan, paru-paru menjadi tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Jantung terletak di dada kiri sebelah atas. Besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan manusia. Beratnya sekitar 300 gram. Otot jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Otomatis ya bergeraknya. Jantung memiliki 4 bagian, yakni serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Tiap ruangan pada jantung dilengkapi dengan katup. Fungsi katup untuk mencegah tercampurnya darah pada tiap ruang jantung. Tiap katup dapat membuka dan menutup seirama denyut jantung. Serambi kanan dan serambi kiri mengembang dan menguncup secara bersamaan. Serambi kanan menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Lalu serambi kanan mengeluarkan darah tersebut menuju bilik kanan. Bilik kanan mengeluarkan darah kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang kaya O2. Serambi kiri lalu mengeluarkan darah kaya O2 tersebut menuju bilik kiri. Selanjutnya, bilik kiri memompa darah yang kaya O2 menuju seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Perhatikan ya urutan masuk darah dalam ruang jantung. Dari seluruh tubuh, darah masuk serambi kanan, kemudian menuju bilik kanan. Setelah dari paru-paru, darah masuk serambi kiri, dilanjutkan menuju bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Demikian urutan masuk darah dalam ruang jantung. Perhatikan animasi gambar berikut. Serambi kanan menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh, lalu serambi kanan mengeluarkan darah tersebut menuju bilik kanan. Bilik kanan mengeluarkan darah kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Perhatikan ada perubahan warna dari biru menjadi merah. Kalian tahu artinya? Serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang kaya O2. Dari serambi kiri, darah kaya O2 menuju bilik kiri. Lalu dari bilik kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Ayo coba perhatikan gambar animasi peredaran darah ini. Peredaran darah manusia terdiri dari 2 macam, yakni peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung, kemudian peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Perhatikan gambar berikut. Arteri pulmonaris membawa darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Dalam peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah utama. Yang pertama pembuluh arteri, kedua pembuluh vena, ketiga pembuluh kapiler.
Pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung, sedangkan pembuluh arteri adalah pembuluh yang mengeluarkan darah keluar dari jantung. Nah, ini adalah karakteristik dari pembuluh vena. Silakan dipahami ya. Selanjutnya adalah karakteristik pembuluh arteri. Penyakit yang berkaitan dengan darah dan peredaran darah diantaranya ada aterosklerosis, arteriosklerosis, varises, ambeien, stroke, kemudian hipertensi, hipotenis, leukemia atau kanker darah, anemia, dan hemofili. Yuk jaga kesehatan kita dengan cara olahraga teratur, mengurangi makanan berlemak, banyak minum air putih, dan makan makanan sehat bergizi. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.